Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran PAI SMA pada hari Selasa jam 9.41 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Hidayah. Yang kedua rekan saya, Menia Pratama Putri. Yang ketiga, Melisa Devani. Dan yang keempat itu Diko Fernando. Video ini merupakan hasil kerja kelompok kami yang mana memuat 3 poin. Yang pertama itu bagaimana cara membuat RPP 1 lembar. Yang kedua, bagaimana tahapan model pembelajaran PBL, Discovery, Inquiry, dan PJBL dalam pembelajaran PAI SMA. Dan yang ketiga itu bagaimana cara penilaian psikomotor dan afektif dalam pembelajaran PAI SMA. Baiklah, untuk poin pertama akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu tentang RPP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pendidikan yaitu Merdeka Belajar, yang mana kebijakan ini memiliki 4 poin terpenting. Yang pertama yaitu USBN diganti dengan ujian, 2021 UN diganti, RPP dipersingkat, dan zonasi PPDB lebih fleksibel. Kebijakan Merdeka Belajar memungkinkan guru secara bebas merancang, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas. Penyederhanaan RPP ini dapat meringankan beban administrasi guru, yang mana RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen, kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam 1 halaman. Nah, bagaimana cara membuat RPP 1 lembar itu? Yang pertama yaitu menyiapkan bahan pembelajaran. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu buku guru tematik, buku siswa tematik, dan kata kerja operasional. Yang kedua yaitu membuat kerangka RPP. RPP dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, dari 13 komponen RPP yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran atau assessment. Itu yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen yang lainnya itu hanya bersifat pelengkap. Selanjutnya yaitu mengisi RPP. Pada bagian pertama yaitu satuan pendidikan kelas atau semester, tema, subtema, dan pembelajaran, yang mana dibuat sesuai dengan rencana pembelajaran. Alokasi waktu disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan jumlah kegiatan pembelajaran. Adapun persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran itu untuk SD itu 35 menit, SMP atau MTS itu 40 menit, SMA 45 menit, dan SMK 45 menit. Selanjutnya yaitu bagian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tidak perlu dibuat sendiri, melainkan bisa diketik dari buku guru. Tujuan pembelajaran pada buku guru sudah lengkap, memuat audience, behaviors, condition, dan degree. Kemudian bagian selanjutnya dari RPP yaitu membuat langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku guru. Guru harus mampu memangkas dan mengembangkan langkah-langkah pembelajaran tersebut sehingga singkat dan jelas tanpa menghilangkan makna pembelajaran di kelas. Langkah-langkah pembelajaran dijabarkan menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu bagian RPP yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran, di mana menurut penilaian proses pembelajaran menggunakan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Baik, karena sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat RPP, dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi kerangka RPP itu sehingga menjadi RPP 1 lembar yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah terlihat, di sini sudah ada kerangka RPP yang mana terdiri dari data pembelajaran, lalu ada 3 bagian yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran. Nah, untuk datanya ini bahwa mata pembelajaran, pelajaran, tema, subtema, kelas atau semester dan alokasi waktu itu dibuat sesuai dengan rencana pembelajaran. Misalkan mata pembelajarannya adalah
kemudian agama Islam, dan budi pekerti. Kemudian pelajaran ini merupakan pelajaran 1 yang temanya berjudul Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Nah, kemudian subtemanya itu membaca surat Al-Falaq. Materi ini berada pada kelas 4 semester 1. Alokasinya itu sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan oleh Permendikbud, yang mana SD itu waktunya yaitu 35 menit. Jadi bisa kita buat 4 kali 35 menit. Kemudian selanjutnya kita mengisi tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini bisa diambil dari buku guru, karena di buku guru itu sudah lengkap. Jadi seperti ini. Peserta didik mampu memahami Quran Surah Al-Falaq dengan benar dan baik. Yang kedua, membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, menulis Quran surah Al-Falaq dan menunjukkan hafalan Quran surah Al-Falaq. Nah, ini salah satu contoh dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini bisa kita ambil dari buku guru, karena di sana sudah tersedia. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Dimana langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini itu harus diperhatikan bagaimana mengisinya, yang mana guru harus menyiapkan peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran, baik itu secara fisik maupun psikis peserta didik. Contohnya yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluannya, peserta didik harus dalam keadaan siap menerima pembelajaran. Dimana di sini guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa bersama-sama dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa, kemudian kerapian pakaian dan posisi tempat duduk siswa yang disesuaikan dengan kondisi atau kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tidak lupa guru harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilangsungkan. Kemudian untuk waktu itu tergantung guru ingin memakai kegiatan pendahuluan ini berapa durasinya. Sini saya ambil 10 menit saja, karena saya rasa 10 menit sudah cukup untuk melakukan semua ini. Oke, kita masuk kepada kegiatan inti. Dimana kegiatan inti ini memuat model pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan apa yang digunakan. Nah, disinilah dijelaskan. Contohnya di kegiatan inti yang saya buat ini, peserta didik diajak mengamati dan menceritakan isi gambar yang ada di buku paket. Berarti media yang digunakan di sini yaitu buku paket siswa. Yang pertama, guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Kedua, mengamati gambar yang ada di buku paket yang berisi amati dan ceritakan gambar
berikut. Dan di setiap akhir pelajaran ada hikmah, rangkum, dan ayo berlatih. Yang ketiga, guru menanyakan arti Quran surat Alaq yang ada di buku teks. Dan keempat, guru menanyakan manfaat Quran surah Al-Falaq ada di buku teks. Dan yang kelima, guru menanyakan cerita yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq, yang mana itu bisa diuraikan kegiatan mengamati. Ini menggunakan pendekatan saintifik. Mengamati ini yang pertama, peserta didik diminta membaca Quran surat Al-Falaq bersama-sama dengan guru. Yang kedua, peserta didik mengamati penggalan Quran surat Al-Falaq dan membacanya hingga mahir, yaitu mengeksplorasi atau menalar, di mana peserta didik itu diminta membaca Al-Falaq per ayat hingga mahir, koma, dan mencermati huruf atau tanda baca, seperti membedakan sin dengan shin, fa dengan sin, kemudian tasydid dan seterusnya. Lanjut ke tahap mengasosiasi atau mencoba. Nah, pada tahap ini itu di buku siswa ada kolom kegiatan insya Allah kamu bisa, dan di situ guru membimbing peserta didik untuk mendengarkan bacaan surah Al-Falaq dari guru, baik dari audio atau radio. Yang kemudian peserta didik diminta menirukan secara berulang-ulang apa yang didengarnya. Nah, itulah contoh kegiatan inti yang bisa kita buat di dalam RPP. Ini salah satu contoh. Ada sekian banyak materi yang bisa dijadikan RPP, yang bisa dibuat RPP-nya. Untuk waktu kegiatan inti itu sendiri, itu bisa disesuaikan. Kita mau mencapai berapa dalam hari itu. Misalnya 120 menit. Kemudian kita lanjut kepada kegiatan penutup di dalam rangka pembelajaran di dalam RPP. Dimana kegiatan penutup ini itu bisa kita buat. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian dan refleksi. Yang kedua, guru memberikan tugas. Guru meminta peserta didik kolom insya Allah aku bisa yang telah dibuat di kegiatan inti sebelumnya, minta untuk diperlihatkan kepada kedua orang tuanya di rumah untuk dikomentari. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan tidak lupa membaca
doa penutupan. Nah, itu kira-kira contoh dari isi dari kegiatan penutup untuk langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP. Dan ini durasinya disesuaikan saja. Sini saya buat 10 menit. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan di atas. Nah, bagian terakhir dari RPP itu penilaian pembelajaran. Dimana di sini guru bisa melakukan penilaian sikap. Sikap itu bisa dari observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya penilaian pengetahuan itu bisa dari tes tertulis, dan penilaian dan keterampilan itu bisa dari tes lisan, tergantung apa yang diinginkan guru. Dan di kurikulum di K13 sendiri itu harus memuat 3 penilaian ini: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, setelah melewati serangkaian proses dalam pembuatan RPP, sekarang RPP yang dibuat tadi selesai. RPP 1 lembar sudah jadi. Kira-kira seperti ini dalam pembuatan RPP dan mengisi kerangka RPP. Itulah penjelasan mengenai RPP, bagaimana cara membuat RPP 1 lembar. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan-tahapan model pembelajaran PBL dan tahapan-tahapan model pembelajaran Discovery Learning. Di sini ada pun langkah-langkah pembelajaran PBL. Pertama yaitu menurut Ibrahim, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah siswa, mendengarkan penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi atau cerita atau memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibantu guru untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa, merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah siswa bersama guru, melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses mereka. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan tahapan kedua, yaitu ke tahapan model pembelajaran Discovery Learning. Dartmouth berpendapat tahapan dalam pembelajaran yang menerapkan Discovery Learning ada 6, yakni stimulus atau pemberian rangsangan. Pertama-tama peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga, collection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah dengan memperhatikan hasil verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran project based learning. Nah, di sini salah satunya adalah metode inquiry. Nah, inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang berbasis masalah. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, guru harus melakukan
penyajian data atau lebih dikenal dengan confrontation with problem. Nah, dalam tahap ini pengajar menyajikan suatu masalah dan menerangkan prosedur inquiry pada peserta didik. Jadi pada tahap awal ini guru menyajikan suatu masalah kepada peserta didik. Masalahnya itu adalah masalah yang tampak dan menerangkan bagaimana suatu prosedur inquiry ini kepada peserta didik sehingga peserta didik mengenali apa itu inquiry gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pengumpulan data verifikasi. Nah, dalam tahap ini peserta didik didorong untuk mau berusaha melakukan atau mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang mereka lihat. Nah, setelah guru memberikan suatu masalah atau menyajikan suatu masalah, nah peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan data, baik itu mengenai informasi kejadian ataupun hal lainnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu pengumpulan data eksperimentasi. Nah, setelah peserta didik mengumpulkan informasi yang didapatnya mengenai permasalahan, nah barulah dikumpulkan data untuk eksperimen. Nah, selanjutnya adalah mengorganisasikan data dan formulasi kesimpulan. Nah, setelah data dikumpulkan atau data dikumpul dalam satu, nah barulah siswa dituntut untuk mengorganisasikan data. Jadi bisa menganalisis data ini kenapa dan bagaimana gitu. Dan di sini juga bisa siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran Project Based Learning. Nah, biasa dikenal dengan PBL atau Project Based Learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah metode pembelajaran instruksional yang menantang peserta didik agar belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi. Nah, di sini ada beberapa yang kita lakukan dalam Project Based Learning ini. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam mengajar, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Nah, selanjutnya guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi, selanjutnya guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Setelah masalahnya ada, maka guru diharapkan untuk membantu siswa mengumpulkan atau mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, selanjutnya guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Materi selanjutnya yaitu tentang cara penilaian psikomotor dan efektif dalam pembelajaran PAI SMA, SMK maupun MA. Yang pertama yaitu penilaian psikomotor. Ada beberapa tahapan atau cara dalam penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu pengamatan langsung selama pembelajaran, yang mana dalam proses pembelajaran, guru dapat melihat perilaku siswanya. Siswanya yang bisa aktif bertanya, aktif menjawab, memiliki keberanian mengungkapkan pendapatnya, cepat tanggap, dan sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan psikomotor siswa yang bagus. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil tes setelah pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, pasti ada suatu tes atau ujian yang digunakan untuk melihat hasil pembelajaran. Melalui ujian praktik, guru dapat melihat langsung bagaimana kinerja siswa ketika diharuskan melakukan sendiri apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Nah, walaupun murid dapat berganti setiap tahunnya, tetapi dengan melihat perkembangan siswa, meski sudah tidak mempelajari materi tertentu juga dapat menunjukkan kemampuan psikomotornya. Guru dapat melihat apakah kemampuan siswa setelah pembelajaran meningkat ataupun tidak sama sekali, atau mungkin terdapat penurunan karena sudah tidak mempelajarinya lagi. Oke, selanjutnya yaitu tentang penilaian efektif. Di sini ada beberapa cara penilaian efektif. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati yang dilakukan oleh guru, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan mengacu pada pedoman observasi untuk menilai perilaku kelas baik dari segi guru maupun dari peserta didik yang akan didapatkan sebuah data atau informasi dari suatu fenomena kelas. Yang kedua yaitu wawancara, yang mana wawancara adalah kegiatan percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu skala sikap, yang mana skala sikap ini adalah penilaian dengan memberikan pertanyaan positif dan negatif yang akan dipilih oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu daftar cek, yang mana merupakan suatu daftar yang digunakan oleh guru untuk mencatat dan memberi tanda tiap kejadian-kejadian yang terjadi di diri peserta didik. Selanjutnya yaitu skala penilaian, yang mana ini adalah daftar cek yang dikembangkan dalam bagian yang lebih luas
dan terperinci yang disusun oleh tingkatan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu angket, yang mana angket ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu studi kasus, yang mana studi kasus ini adalah kegiatan untuk memahami sebuah masalah dalam dialami peserta didik dengan mencari informasi terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu catatan insidensial, yaitu catatan yang berisi tentang kejadian singkat yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya itu sosiometri, adalah suatu prosedur yang digunakan untuk merangkum, menyusun, mengkualifikasikan pendapatan peserta didik dalam menanggapi teman sebayanya. Yang selanjutnya itu inventory, yang mana kepribadian merupakan tes kepribadian yang jawaban dari peserta didik tersebut benar semua, namun jawabannya tersebut tetap akan dikualifikasi sehingga dapat dibandingkan dengan kelompok lain. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik, yang mana bertujuan untuk memberikan semangat, motivasi, meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik dari yang kurang positif menjadi lebih produktif lagi dengan adanya hadiah kepada peserta didik.